Ya Alvino ke sini. Tolong ke sini. Topinya dilepas dulu, dicopot. Nah, ya hadap sini, hadap Pak Faisal. Ya, kamu tidak membawa baju olahraga. Ya, kalau Pak Guru lihat sudah 2 kali ya. Ya, 2 kali, betul. Betul. Ya, nanti setelah pelajaran PJOK kita ngobrol ya. Ketemu Pak Guru ya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan kembali dulu ke tempatmu. Alvino, apa kabarmu hari ini? Baik. Ya, baik ya. Baik. Tadi kan kamu pas di lapangan sudah ketemu Pak Faisal ya. Sudah saya kasih tahu agar kamu setelah PJOK bertemu Pak Faisal. Baik. Alvino, apa yang terjadi sehingga kamu itu tidak membawa baju olahraga hari ini? Ini sudah yang kedua kalinya dalam sebulan. Ya Pak, saya benar-benar lupa lagi. Tadi pagi saya buru-buru dan tidak sempat memeriksa tas. Selanjutnya Alvino, apa yang menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu itu sering lupa tidak membawa baju olahraga? Apa ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu kamu agar tidak lupa lagi? Saya rasa saya kurang persiapan Pak. Saya kadang-kadang terlalu terburu-buru di pagi hari dan tidak memeriksa jadwal dengan baik. Oh ya, itu ya. Ya. Selanjutnya gini Alvino. Jadi memang tidak ada manusia yang sempurna. Mesti semua itu pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi mari kita mencari solusi untuk masalah ini ya. Siap ya. Baik, Alvino. Sekarang coba kita pikirkan ya, apa dampaknya jika kamu tidak membawa baju olahraga. Terus bagaimana perasaanmu ketika tidak bisa ikut pelajaran dengan teman-teman yang lainnya? Saya merasa malu dan sedih Pak. Saya juga jadi ketinggalan pelajaran praktik dan tidak bisa ikut aktivitas olahraga yang menyenangkan. Ya, itu ya, jadi tidak bisa ikut pelajaran yang menyenangkan. Terus bagaimana menurutmu? Apakah ini mempengaruhi juga dengan teman-temanmu dan bagaimana mereka nanti akan memandang kamu? Mungkin mereka juga merasa terganggu karena saya harus duduk di pinggir dan tidak ikut. Saya khawatir mereka pikir saya tidak serius mengikuti pelajaran. Ya, jadi teman-temanmu menurut kamu akan mengira kamu itu tidak serius ya, tidak serius dalam pembelajaran. Ya, baik. Selanjutnya, kamu ingat kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, coba apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Hormat, bekerja, dan diterima orang lain. Hormat, bekerja, Dan diterima dan orang lain. diterima orang lain. Baik. Lalu keyakinan kelas tadi, dari 3 tadi, mana yang belum kamu tunjukkan? Bekerja Pak. Bekerja, ya, bekerja ya. Terus tindakanmu tidak membawa seragam olahraga, tidak memakainya, itu apa sudah mencerminkan keyakinan kelas tadi? Tidak Pak. Ya, tidak ya, belum ya. Baik. Terus sekarang, menurutmu apa yang bisa Alvino lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Bagaimana cara Alvino agar nanti tidak lupa membawa baju olahraga lagi? Bagaimana menurutmu? Saya akan menyiapkan baju olahraga di malam sebelumnya dan memastikan semuanya siap sebelum saya tidur. Saya juga bisa membuat catatan di kalender atau pengingat agar tidak lupa. Ya, jadi kamu menyiapkan dahulu ya, malam sebelumnya menyiapkan baju terlebih dahulu ya, jangan sampai lupa. Baik, itu rencana yang baik Alvino ya, rencana yang bagus. Nah, selain itu menurut Pak Guru ya, kamu juga perlu meminta maaf kepada teman-temanmu ya, karena sudah mengganggu jalannya pelajaran. Ya, pintar. Terus
itu akan menunjukkan bahwa kamu anak yang bertanggung jawab atas tindakanmu. Baik. Awalnya saya merasa sangat malu dan cemas ketika Pak Guru memanggil saya untuk bicara karena saya tahu ini bukan pertama kalinya saya lupa membawa baju olahraga. Saya khawatir guru akan marah atau menghukum saya. Tapi saat Pak Guru mulai bicara dengan tenang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, saya merasa sedikit lebih tenang. Saya bisa jujur menceritakan alasan saya lupa membawa baju dan Pak Guru mendengarkan tanpa menghakimi. Sekian, terima kasih. Baik, tadi waktu sholat sudah mulai ada yang masih gojek ya tadi, masih bercanda ya. Pak Guru dengar tadi suaranya Satria. Ya. Betul Satria? Betul. Ya, nanti setelah sholat ini bertemu Pak Guru ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, terima kasih. Baik Satria, terima kasih sudah hadir di kantor menemui Pak Guru. Apa kabarmu hari ini Satria? Baik, Pak. Baik ya, baik. Satria, tadi sudah disampaikan Pak Guru saat di masjid. Sekarang kita perlu berbicara ya, Nak. Ya. Jadi Satria, apa yang terjadi saat kita sholat tadi? Terus tadi Pak Guru mendengar saat sedang sholat itu, sholat sudah mulai, kamu masih berbicara dan tertawa dengan temanmu. Saya hanya bercanda dengan Bisma, Pak. Saya tidak sengaja membuat kegaduhan. Baik. Terus lalu mengapa menurut kamu itu terjadi? Apa yang membuat kamu ingin bercanda saat sedang sholat? Saya bosan, Pak. Jadi saya ingin bercanda saja. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu akan mengganggu. Baik Satria, ya perlu kita sadari bahwa kita itu manusia yang tidak sempurna. Kadang itu kita bisa berbuat kesalahan. Jadi mari kita mencari solusi untuk permasalahan kita ini, Pak, permasalahan kamu ya. Satria, sekarang coba kamu berpikir bagaimana perasaan teman-temanmu dan orang lain yang sedang sholat ya, ketika mendengar kamu bercanda dan tertawa. Terus apa yang terjadi dengan suasana sholat itu? Mungkin mereka jadi tidak bisa berkonsentrasi, Pak. Mungkin juga jadi terganggu dan merasa kesal. Nah, benar itu Satria. Jadi saat kita sholat berjamaah, kita semua itu berusaha untuk khusyuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ada yang berisik, itu akan mengganggu ketenangan ibadah kita. Terus menurut kamu, apakah tindakanmu tadi itu membantu atau malah mengganggu teman-temanmu yang sedang sholat? Saya jadi sadar kalau itu mengganggu, Pak. Saya tidak bermaksud untuk membuat teman-teman terganggu. Nah, baik, itu kamu sudah menyadarinya. Selanjutnya coba kita ingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Coba kamu ingat kembali, kemudian kamu sebutkan. Setiap anggota kelas perlu belajar merasa senang, saling menghargai, dan merasa aman. Saling menghargai dan merasa aman. Ya, kamu sudah menyebutkan 4 keyakinan kelas kita. Lalu dari 4 keyakinan kelas tadi, mana yang belum kamu tunjukkan? Saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Ya. Terus apa tindakanmu tadi mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Tidak, Pak. Tidak ya. Bagus kalau kamu sudah menyadarinya. Sekarang apa yang menurut kamu bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Bagaimana caranya agar teman-temanmu merasa lebih baik dan tidak terganggu lagi? Saya akan meminta maaf kepada mereka, Pak. Saya juga akan berusaha lebih khusyuk dan tidak bercanda lagi saat sholat. Ya, baik itu ide yang bagus, ide yang baik. Kemudian Pak Guru juga berpesan kepada kamu, menyarankan kepada kamu supaya kamu juga berjanji kepada dirimu sendiri untuk lebih fokus dan khusyuk saat sholat ke depannya. Ya, Pak. Saya janji. Ya, kamu sudah berjanji. Terima kasih Satria. Setelah ini kamu bisa kembali ke kelas, kemudian bermain lagi dengan temanmu, mungkin juga meminta maaf kepada teman-temanmu. Tidak apa-apa.
1, 2, 3. Awalnya, saya merasa malu dan sedikit takut ketika Pak Guru mengajak saya berbicara setelah sholat. Saya tidak menyangka kalau bercanda dengan teman saat sholat bisa mengganggu banyak orang. Setelah Pak Guru menjelaskan, saya jadi sadar kalau tindakan saya salah dan bisa membuat teman-teman kehilangan konsentrasi saat beribadah.